Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk Mbak Lutfiani selaku ketua kelas memimpin doa. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya untuk mengecek kehadiran kalian dulu. Oke, Ibu panggil satu persatu. Yang Ibu panggil silahkan bisa angkat tangan ya. Ardiansyah, ya. Syifaul Uma, Laili Nur Safitri, Lutfiani, Ayoga Pratama, Nur Gugus. Mana Nur Gugus? Oh, di belakang sana ya. Fedi Lestiani, Andrianto, Yuyun Eka, Evina Triwulan. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ibu pada pertemuan kemarin sudah memberikan tugas kepada kalian untuk meresum materi tentang berani hidup jujur. Ya, silakan untuk mengumpulkan resum materinya. Tolong Mbak Evina dibantu teman-temannya mengumpulkan tugasnya ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Ya, silakan. Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya Ibu akan memberikan pretest kepada kalian untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian mengenai materi ini ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi berani jujur ini. Oke, silakan disiapkan untuk alat tulisnya, buku LKS, buku paket, buku tulisnya silakan disiapkan semuanya. Ibu akan memberikan pretest ya. Oke, yang pertama ditulis ya soalnya. Apakah yang dimaksud dengan saja'ah? Oke, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang jujur? Oke. Lalu yang ketiga, berikan contoh jujur dalam perkataan. Oke, sudah ya? Nomor 4, berikan contoh jujur dalam perbuatan. Selanjutnya yang nomor 5, berikan contoh jujur tentang niat. Ya, seperti itu. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan pretest itu tadi. Sudah ya? Sudah 5 menit. Silahkan Mbak Lutfiani dikumpulkan pekerjaan teman-temannya di buku di meja Ibu sini ya. Oke, sudah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup jujur, berani hidup jujur, seperti itu ya. Setelah melakukan proses pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat mengetahui pentingnya memiliki sifat berani, pentingnya memiliki sifat jujur, terus berani hidup jujur. Terus kalian tahu dalil-dalil mengenai sikap berani, sifat jujur, seperti itu. Kalian juga mengetahui hikmah dari berani hidup jujur, dan yang terutama kalian mampu untuk menerapkan berani hidup jujur itu tadi.
Oke, hari ini Ibu akan menerapkan metode diskusi ya. Diskusi, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Seperti itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas tema atau materi yang Ibu berikan nanti. Itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit pengantar mengenai bersikap jujur. Nah, jujur itu merupakan berkata apa adanya. Jadi kita mengatakan apa adanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Jadi sebagai muslimin kita harus berani untuk bersikap jujur. Jadi baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun dari niatnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kulil haqqu walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kenapa? Karena ketika kita sekali berbohong, maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya. Seperti itu. Nah, anak-anak silahkan kalian membagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Ayo, silakan Ibu kasih waktu 1 menit, jangan lama-lama. Ayo silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah ya? Oke, kelompok 1 membahas mengenai pentingnya memiliki sifat saja'ah, berani. Lalu kelompok 2 membahas mengenai pentingnya memiliki sifat jujur. Yang ketiga membahas mengenai harus berani jujur. Seperti itu. Ayo silakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan tentang materi yang telah Ibu bagikan tadi. Ayo anak-anak, jadi nanti setelah kalian mendiskusikan, perwakilan dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Ayo silahkan. Sudah 15 menit ya. Oke, silahkan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silahkan, siapa yang maju ke depan? Oh ya, Mas Ardiansyah. Ayo silahkan Mas. Disampaikan ke teman-temannya hasil diskusinya. Iya, benar sekali. Jadi, sebagai seorang insan muslim harus menerapkan sifat berani dalam menerapkan kebenaran. Sesuai hadisnya Rasulullah tadi ya, kulil haqqu walau kana murron. Jadi katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi kebenaran itu dalam bahasa Arab secara bahasa itu dinamakan saja'ah. Sedangkan menurut istilah saja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi berani mempertahankan kebenaran secara terpuji, seperti itu. Jadi itu saja'ah dapat diartikan sebagai kebenaran yang berlandaskan keberanian, maksud Ibu, yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Nah, ada salah satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang keberanian. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayo dibaca artinya, Mas Ayoga. Iya, betul. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Oke, terima kasih ya Mas Ardiansyah. Silahkan bisa duduk kembali. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa yang mau maju? Oh, Mas Ardianto. Ya, laki-laki lagi ya. Oke, silahkan Mas, maju ke depan.
dijelaskan ke teman-temannya mengenai pentingnya memiliki sifat jujur. Iya, betul sekali. Jadi sebagai generasi Islam kita harus memiliki sifat jujur. Jujur dapat diartikan apa tadi? Berkata yang sebenarnya. Lawan dari jujur adalah dusta. Oke, jadi dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa yang jujur itu dipermudah ya rizkinya seperti itu. Kalau dalam pembelajaran kita jujur, tidak mencontek, maka kita akan mendapatkan hasil belajar yang bagus seperti itu. Sebaliknya, kalau orang tidak jujur atau berbohong, maka dia akan dipersulit sama Allah. Contohnya, saat ulangan mencontek, maka nanti ketahuan sama gurunya, maka akan ditegur, diberi sanksi seperti itu. Karena kenapa sih anak-anak jujur itu penting? Karena jujur itu merupakan kepercayaan. Sedangkan ketika kita berbohong, kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain seperti itu. Nah, tadi Mas Ayoga juga menjelaskan mengenai apa Mas tadi? Oh iya, jenis jujur ya. Jenis jujur itu ada 3 di buku paket. Jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat berarti kita harus ikhlas melakukan sesuatu kebaikan. Lalu jujur dalam lisan, kita harus berkata sesuai, berkata yang baik. Terus kalau untuk jujur dalam perbuatan, antara perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Begitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Ayoga, silahkan duduk. Selanjutnya untuk kelompok terakhir ketiga, siapa yang mau mewakili? Oh, Mbak Evina ya. Ya, silahkan Mbak. Dijelaskan mengenai diskusi tentang berani jujur, hidup harus berani jujur. Ya. Oke, benar sekali ya. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, maka dia akan berbohong lagi seperti itu. Jadi kita harus berani jujur, begitu ya Mbak ya? Iya. Oke, di situ di halaman 205 ada ayat. Ayo kita baca sama-sama ya. Al-Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayo sekarang gantian yang mengartikan ya. Ayo Mas Fedi. Ayo silakan. Iya, betul sekali. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Jadi, harus berani ya bersikap jujur. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hikmah dari jujur ya. Yang pertama tadi apa, Mbak Lutfiani? Perasaan enak menjadi tenang. Lalu yang kedua, mendapatkan kemudahan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi ketika hidup jujur, maka dia akan dipermudah sama Allah. Lalu yang ketiga apa, Mbak Yuyun? Ya, selamat dari adab dan bahaya. Lalu yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa kita ke surga. Lalu yang terakhir apa Mbak Laili? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya dalam bersikap jujur kita harus menerapkan entah itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalau di rumah apa? Jujur dalam membantu apa Mas Ayoga? Membantu orang tua. Lalu kalau di sekolah itu jujur dalam menuntut ilmu, mengerjakan tugas. Lalu kalau di masyarakat
Jujur ketika diamanahi, tidak berbohong, seperti itu. Ayo, terima kasih. Jadi seperti itu ya untuk materi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Jadi anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jujur dalam mengatakan sesuatu itu merupakan suatu keharusan ya. Karena apa? Karena jujur itu merupakan perkataan yang sebenarnya, lawannya itu bohong. Ketika kita melakukan kebohongan satu, maka akan timbul kebohongan yang lain, seperti itu. Selanjutnya, jujur itu merupakan ruh dari agama. Jadi barang siapa berbuat jujur, dia akan memperoleh kebaikan dan akan menuntunnya kepada surga. Ada beberapa jenis jujur ya tadi. Apa Mas Ardiansyah? Ya, jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Oke. Jujur dapat dilakukan di mana saja, Mbak Laili? Oke, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Baik anak-anak, pada hari ini udah selesai dulu ya pembelajarannya. Ibu kasih tugas kalian untuk mengerjakan evaluasi halaman 236 ya. Oke. Untuk minggu depan silakan meresum materi selanjutnya. Jangan lupa resumannya dibawa. Nanti hasil resuman ini akan Ibu bagikan minggu depan. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ya, kita tutup dengan bacaan surat Wal Asri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya dikumpulkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.